Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب أعزنا الله وإياكم أجمعين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang terbaik, pujian yang sempurna, menyanjungnya atas segala nikmat dan karunia yang tidak pernah terputus dan selalu dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat yang umum sampai kepada nikmat yang khusus, nikmat yang bisa dirasakan oleh setiap makhluk tanpa kecuali, seperti nikmat kesehatan, nikmat mendapatkan makanan, minuman dan harta benda, nikmat mendapatkan pasangan. Itu semua adalah nikmat-nikmat yang umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada makhluk yang bernama binatang. Semuanya diberikan, dan itu juga merupakan tanda rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada nikmat yang khusus, nikmat yang hanya diberikan, dilimpahkan dan dikaruniakan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, yang mengiringi keimanannya dengan amalan-amalan saleh. Dan semakin besar tingkatan dan kekuatan keimanan serta ketakwaan, maka sejauh itu pula lah nikmat khusus tersebut didapatkan oleh si hamba.
nikmat mendapatkan hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, senantiasalah kita memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan kesyukuranlah kita mendapatkan tambahan nikmat, sekaligus nikmat yang sebelumnya telah ada itu tidak akan dihilangkan. Dan juga di antara nikmat yang khusus adalah nikmat tauhid, mengesahkan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Siapa yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah untuk mengimani dan meyakini keesaan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat, maka sungguh tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tergelincir ke dalam maksiat, kesyirikan ataupun bid'ah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Oleh karena itu, hendaknya kita semakin bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut, dan tidak ada yang mengetahui nilai kadar daripada nikmat tauhid kecuali bagi mereka yang betul-betul mempelajari dan merealisasikan, mentahqiq tauhid di dalam hidup dan kehidupannya, mewujudkan tauhid pada seluruh sendi-sendi kehidupannya. Dan untuk mewujudkan tauhid, kata para ulama, itu dengan menjauhkan diri kita dari tiga hal. Menjauhkan diri dari kesyirikan, baik kecil ataupun besarnya, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Menjauhkan diri dari segala maksiat, dosa dan kezaliman, dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak berdasarkan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahqiqut tauhid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan tauhid bisa dipahami dengan baik dan benar tatkala kita mengenali lawan-lawannya, atau apa yang menjadi lawan daripada tauhid. Dengan itulah kita mengetahui hakikat daripada tauhid yang sebenarnya. Dan di malam ini, sebagaimana biasanya, di malam Kamis di tanggal 2 Safar, tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, kita kembali kepada kajian akidah yang setiap muslim dan muslimah hendaknya mengetahui dan memahami hal tersebut. Dan pembahasan kita masih terkait dengan kesyirikan yang terjadi pada amalan-amalan hati. Kesyirikan yang terjadi pada ibadah, yang ibadah tersebut adalah ibadah hati. Dan di antara ibadah yang itu dilakukan oleh hati kita, dan itu merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang menjadi tanda kesempurnaan iman seseorang, yaitu at-tawakkal. Tawakal ini ibadah hati. Tawakal secara bahasa adalah al-i'timad, menggantungkan diri atau menggantungkan hati, mengaitkan hati terhadap sesuatu. Dan secara istilah
Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya tawakkal adalah al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi husuli al-matlubi wa daf'il makruhi ma'a thiqati bihi wa fi'li al-asbabil ma'dhun fiha. Tawakkal, kata beliau, adalah al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau definisi Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Al-Jami' Al-Ulum wal-Hikam adalah sidqul i'timadi al-qalb, jujurnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita cari, sekaligus tatkala kita menolak atau menghindari apa saja yang kita benci dan kita tidak sukai. Ma'astiqah, dan itu disertai dengan kejujuran. Kita bersandar kepada Allah dengan hati kita jujur bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak condong kepada yang lainnya. Betul-betul hati ini tawajjuh dan dihadapkan hanya kepada Allah semata. Wa fi'li al-asbab al-ma'dhuru fiha, sekaligus melakukan, menempuh, menjalankan atau mengerjakan sebab-sebab yang itu dibolehkan. Nah, kata beliau, wa hadza aqrabu ta'rif, inilah definisi, terminologi yang paling dekat. Nah, kata beliau, dan dari definisi yang beliau sebutkan, itu setidaknya ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Ada dua hal yang mesti dipahami dengan baik. Yang pertama, ayyakunal i'timad 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyan, bergantungnya hati kepada Allah itu betul-betul bergantung dengan jujur dan dengan benar. Nah, dan yang kedua adalah fi'lul asbab al-ma'dhunu fiha. Selain bergantung kepada Allah dengan jujur, menempuh sebab itu bagian dari tawakal. Menempuh sebab itu bagian daripada at-tawakkal. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Di antaranya adalah firman-Nya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih, dan bertawakkallah hanya kepada yang hidup, yang tidak akan mati. Maksudnya bertawakkallah hanya kepada Allah. Dan sucikanlah dan pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa tawakal itu tanda kesempurnaan iman. Sempurnanya keimanan seseorang yang ada di dalam dadanya, yang ada di dalam hatinya, salah satunya yaitu dengan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-23, wa tawakkal 'ala Allah wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian memang betul-betul beriman.
Nah, jika kalian betul-betul beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan buah yang manis, akibat yang indah dari tawakal yang benar. Di dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan siapapun yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Siapapun yang bertawakal dengan jujur kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitanan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang jujur, tawakal yang tepat dan benar, maka la razaqakum, sungguh kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki pada seekor burung. Bagaimana burung mendapatkan rezeki? Taghdu himasa. Burung itu tidak pernah punya simpanan stok, simpanan makanan untuk keesokan harinya. Bukan hanya untuk keesokan harinya, untuk makanan yang akan datang dia tidak pernah simpan. Dan juga pasti burung itu tidak pernah punya buku tabungan, apalagi deposito, untuk jaga-jaga. Tidak ada itu. Bagaimana bentuknya si burung ini? Di waktu pagi dia keluar dari sarangnya, keluar mencari makanan. Nah, yang kadang kalau kita melihat kenyataan dan menggunakan akal kita, demikian sulit ini si burung mendapatkan makanan. Makanannya seperti cacing, Cacing itu hidupnya di mana? Di dalam tanah atau di luar tanah? Di dalam tanah. Kadang ada cacing yang kepanasan, keluar dari tanah. Nah disitulah mungkin kesempatan si burung itu memangsanya. Tapi bagaimana kalau cacingnya tidak pernah keluar dari tanah dan tidak pernah merasakan kepanasan? Apakah si burung ini akan mati kelaparan? Tidak. Saya belum pernah mendengar ada burung yang mati kelaparan. Belum itu. Entahlah kalau ada yang temukan, wallahu a'lam. Saya pribadi tidak. Yang ada, burung itu mati disebabkan apa? Kejahilan tangan-tangan manusia. Menjadikannya sebagai hobi, membelikannya senapan dan pelor dan ditembak. Nah, dijadikan target sasaran tembak. Yang burung itu kalaupun mati tidak makan. Hanya untuk sekedar berbangga-bangga saja. Jago, bisa menembak. Nah, demikian memang manusia jago ketika tidak ada lawannya. Coba kalau si burung itu dilengkapi dengan senapan juga, dan dia dibekali dengan akal untuk membalas, mungkin tidak ada yang manusia berani menembaknya. Nah, dan si burung ini jemaah sekalian, di waktu pagi dia mencari makanan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak-anaknya yang ada tinggal di sarangnya.
Taghdu khimasa, dia keluar dalam keadaan tidak sarapan. Tidak ada yang menyiapkan dia kopi pahit, teh. Ada? Tidak ada itu. Iya. Sambil makan roti tawar yang dicelupkan ke apa-apa dan seterusnya. Tidak ada itu. Keluar di waktu pagi begitu saja, dalam keadaan perutnya keloncongan. Nah, tapi lihat potongan hadis tersebut, kata Nabi, taghdu khimasa wa taruhu bitanan. Si burung tadi pergi dalam keadaan lapar, keroncongan, mencari makanan, pulang dalam keadaan bitanan, kenyang. Pulang dalam keadaan kenyang. Bahkan yang saya lihat pribadi, kadang si burung tersebut dalam keadaan keroncongan, dia tidak makan terlebih dahulu. Dia pulang bawakan anaknya dahulu. Setelah itu dia baru cari untuk isi perutnya. Nah, demikianlah perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah putus rezeki untuk si burung tersebut. Tidak. Nabi menggambarkan itulah, iya, model permisalan contoh tawakal yang di dalamnya terdapat dua hal. Dan kedua hal tersebut sudah kita sebutkan tadi. Kejujuran hati bersandar hanya kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan rezeki seluruhnya tanpa kecuali. Dan kemudian menempuh sebab-sebab. Menempuh sebab. Sebabnya apa? Si burung tidak ongkang-ongkang kaki di rumah sambil baca Quran, ya. Tunggu-tunggu, siapa tahu ada sesuatu dari langit tiba-tiba jatuh. Tidak ada itu. Dia pagi-pagi keluar meninggalkan sarangnya, meninggalkan anak-anaknya. Ada bentuk usaha. Dan itu bagian dari tawakal. Itu bagian dari tawakal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'al wa yas'al. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal atau utallikuha wa utlikuha wa atawakkal?" Apakah saya ikat dulu onta saya, kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah, atau saya biarkan saja onta saya itu kemudian saya bertawakal kepada Allah? Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iqilha wa tatawakkal. Ikat dulu. Ikat dulu itu onta. Setelah itu bertawakal. Bisa dipahami, ya? Ya. Jadi tawakal itu bukan pasrah. Iya. Biar bami, saya tawakal kepada Allah. Dilihat dulu bentuk tawakalnya. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu menceritakan bahwa ja'u nasun minal Yaman yahujju. Ada sebahagian dari penduduk negeri Yaman, mereka menunaikan ibadah haji ke Makkah bila zat, tanpa membawa perbekalan. Tanpa membawa perbekalan, menempuh perjalanan, dan perjalanan tersebut adalah perjalanan ibadah, tapi tidak bawa bekal. Lalu faji'a ilal Umar, mereka didatangkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan Umar bin Khattab menanyakan kepada mereka, kenapa tidak bawa bekal? Apa kata penduduk negeri Yaman yang menunaikan ibadah haji tersebut? Iya, nahnu tawakkal 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah. Lalu apa kata Umar bin Khattab? La bal antum mutawakilun.
Tidak. Bahkan kalian itu mutawakil. Apa bedanya tawakal dengan mutawakil? Maksudnya kalau tawakal bersandar kepada Allah, kalau mutawakil bersandar kepada orang lain. Bersandar kepada orang lain. Mirip-mirip bahasanya. Nah, dan di sebahagian riwayat disebutkan ini penyebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian. Nih, Allah perintahkan berbekal. Ya. Dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Nah, dan di dalam ketakwaan tentunya melaksanakan perintah, menjauhkan diri dari larangan. Nah, ini semua jemaah sekalian, menunjukkan bahwasanya menempuh sebab, termasuk bagian dari tawakal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertawakal. Manusia yang paling bertawakal. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menempuh perjalanan musafir, tetap beliau berusaha untuk berbekal. Tetap beliau berusaha untuk berbekal. Dan tatkala beliau berada di musim panas dan juga di musim dingin, beliau tetap menempuh sebab. Apa itu sebabnya? Dengan memakai pakaian yang tebal di saat musim panas, dan memakai pakaian di saat memakai pakaian tebal di saat musim dingin, dan tetap berpakaian ketika musim panas, disebabkan cuaca yang panas. Nah, dan itu adalah sebab. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa menempuh sebab yang dibolehkan atau dibenarkan oleh syariat, tetap bagian daripada tawakal. Hanya saja kadang di dalam hal ini antara bersandar kepada Allah dan menempuh sebab itu ada beberapa keadaan. Nah, ada beberapa keadaan. Yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Faman ja'ala aktsara i'timadihi 'alal asbab naqasa tawakkuli 'ala Allah." Siapa yang menjadikan ketergantungannya kepada sebab-sebab, maka akan kurang tawakalnya kepada Allah. Dia bergantung lebih banyak kepada sebab. Bergantung lebih banyak kepada sebab. Ini akan kurang tawakalnya kepada Allah. Nah, ada yang bisa kasih contoh ini? Bagaimana contohnya mereka yang lebih banyak ketergantungannya kepada sebab? Kita dalam perjalanan atau akan melakukan perjalanan. Nah, biasanya kita tempuh dulu sebab-sebab supaya aman di jalan. Apa saja sebab-sebab itu? Kendaraan dilihat dulu, Kendaraan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kurang sehat dibawa ke dokternya, ke bengkel, diperiksa oleh mekanik, apa saja kekurangannya, kalau ada kekurangannya. Seluruhnya diperiksa, mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Iya kan? Termasuk siapa yang jadi driver. Semuanya dipertimbangkan dan ditinjau kehandalannya dan kevalidannya. Nah, itu kan sebab-sebab semua. Sebab-sebab kita bisa selamat sampai di tujuan dengan menggunakan kendaraan tersebut. Kalau perlu kita tempuh sebab yang lain,
Kalau misalnya kita hendak menyeberang, tidak usah menyeberang benua, menyeberang provinsi saja. Iya, kita minta izin surat jalan kepada pihak berwenang alias kepolisian. Nah, itu semua sebab-sebab supaya tidak ada gangguan di jalan. Iya, tidak ada halangan di jalan. Iya. Kadang ada yang tambahkan sebab yang lain. Kalau misalnya jalan yang akan dilewati adalah perkampungan yang sangat benci atau anti dengan Islam, maka semua simbol-simbol keislaman yang kadang disematkan pada mobil itu dicabut. Ya. Begitu, sebab dikhawatirkan demikian. Itu kan menempuh sebab-sebab. Yang salah itu, ya, mobilnya tidak sehat, ya tawakal saja. Masya Allah. Nah, sopirnya tidak tidur 2 hari 2 malam. Iya. Kemudian ia masih kurang jam terbangnya. Bukan jam terbang namanya itu. Jam jalan. Kalau jam terbang itu kan yang mengemudikan pesawat, pilot. Jam jalannya masih kurang. Aduh. Masih amateur. Ya. Nah, kalau di Makassar disebut dengan sopir pare-pare. Iya, sebab paling jauh hanya sampai Parepare saja. Makassar Parepare, sudah itu balik lagi, tidak pernah lewat. Nah, kurang berpengalaman plus kurang berpengamalan. Iya. Nah, itu kan sebab-sebab semua. Iya. Nah, tapi barang siapa yang kecondongan hatinya, iya, hanya kepada seluruh sebab-sebab itu, ini niscaya akan kurang tawakalnya kepada Allah. Iya. Akan kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, iya, lebih banyak, lebih besar porsi kecondongannya kepada seluruh sebab itu. Selamat itu. Semua sebab kita sudah tempuh. Iya. Pokoknya semua jalan, termasuk jalan kadang, iya, dipakaikan GPS. Iya, dikhawatirkan tersesat di jalan. Bahkan kadang ada yang pakai 2 GPS. Ya. Iya, GPS yang umum. Apa itu GPS? Iya. Oh iya, itu nih. Nah, ada juga pakai GPS yang tidak umum. Iya. GPS yang tidak umum, ya, gunakan penduduk setempat. Tanya, begitu maksudnya. Setelah kadang, ya kan tidak semua itu daerah terjangkau oleh internet. Iya, ada jaringannya, ada sinyalnya. Ya, maka GPS yang kedua dipakai, gunakan penduduk setempat. Tanya, ya mbak mirakate, begitu. Ya, kemaimin nih, begitu. Itu kan sebab-sebab. Sambil melihat di peta mana jalan yang paling aman, bebas dari segala macam gangguan. Iya. Itu semuanya menempuh sebab. Tapi barang siapa yang hatinya lebih condong kepada seluruh sebab-sebab itu, sambil dia mengatakan bahwa kita bisa selamat sampai tujuan, itu lebih besar penyebabnya adalah sebab tadi. Ini akan kurang tawakalnya kepada Allah. Akan kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa yakunu qadihan fi kifayatillah, fa ka'annahu ja'ala as-sabab wahdahu huwal 'umdah. Ini seolah-olah dia mengejek, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan seolah-olah dia menjadikan sebab itulah semata-mata sebagai tempat bergantung. Nah, baik. Kemudian, wa man ja'ala i'timadahu 'ala Allahi mulghiyan lil asbab faqad ta'ana fi hikmatillah. Tapi siapa yang menjadikan iktimatnya, ketergantungannya
kepada Allah dan kemudian meremehkan seluruh sebab, meremehkan sebab-sebab yang ada, iya, maka ini faqad ta'ana fi hikmatillah. Dia ini sama saja mencela hikmah yang telah Allah jadikan pada segala sesuatu. Hikmah pada segala sesuatu. Li'anna Allah hakim yalbitul asbab bimusabbabatiha. Sebab Allah itu maha bijaksana, penuh hikmah. Allah menjadikan sebab dengan ada musababnya. Segala sesuatu itu dengan sebab. Kan begitu? Iya. Segala sesuatu itu dengan sebab. Sesuatu terjadi itu pasti ada sebabnya. Kan begitu? Iya. Wajah Anda benjol. Apakah benjol begitu saja? Bangun pagi tiba-tiba benjol? Kan tidak mungkin. Iya. Minimal kan siapa tahu sebabnya adalah dipukul sama istri. Iya kan, bangun pagi. Bangun pagi. Wah, kenapa wajah saya benjol? Iya. Ternyata di malam model tidurnya keliru model tidurnya. Sampai istrinya kena kaki atau tangannya. Istrinya membalas. Tapi karena kebetulan dia sedang mimpi, dia tidak bangun. Nah, paginya dia bangun, benjol mukanya. Tidak mungkin benjol begitu saja, pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya. Dan kita tidak boleh meremehkan sebab tersebut. Nah, kemudian famani tamada ala Allahi i'timadan mujarradan kana qadihan fi hikmatillah. Naam, li'anna Allah hakim yalbitu al-asbab bimusabbabatiha kaman ya'tamidu ala Allah fi husulil walad wa huwa la yatazawwaj. Orang yang meremehkan sebab tadi, itu seperti orang yang kata beliau rahimahullahu taala, bergantung kepada Allah untuk mendapatkan anak tapi tidak menikah. Ingin dapat anak tapi tidak pernah menikah. Nah, bisakah seperti itu? Ya kalau anak angkat bisa, tapi kalau anak kandung tidak bisa. Menikah saja belum tentu, mesti ada usaha lagi, iya kan? Iya. Cari dulu pasangan yang baik, cari istri. Nah, setelah itu berusaha. Ada usahanya. Tidak hanya balik istri saja. Pasti ada usaha. Nah, jadi tidak boleh merendahkan atau menghilangkan atau menyediakan sebab. Mesti ada sebabnya. Tapi di sini jemaah sekalian, hendak seorang yang beriman dan bertawakal dengan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya penuh bergantung kepada Allah setelah dia menempuh sebab. Dia tempuh sebab-sebab yang mubah, yang dibolehkan oleh syariat, tapi dia meyakini bahwa saya mendapatkan apa yang saya cari, saya terlepas dari apa yang saya tidak suka dan saya benci, itu semata-mata karena Allah. Saya bisa selamat sampai di tujuan, itu karena Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ini. Saya bisa mendapatkan ini dan itu semata-mata dari Allah dengan sebab ini dan ini. Hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bergantung semata kepada asbab. Nah, tapi sepenuhnya hanya kepada Allah dan tetap meyakini adanya sebab-sebab tersebut. Sebab itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas tawakal itu ibadah hati. Nah, dan di dalam ibadah tersebut kadang terjadi kesyirikan. Nah, kadang terjadi kesyirikan. Hanya
mungkin kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Iya. Waktu kita terbatas. Iya. Dan kita akan isyaratkan bahwa kadang tawakal tersebut dimasuki oleh kesyirikan. Iya. Seperti misalnya tatkala kita bertawakal kepada seseorang atau sesuatu. Iya. Yang seseorang atau sesuatu tersebut, iya, baik secara tabiat maupun syariat tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Seperti orang yang menggantungkan hatinya, iya, dan menyandarkan pengharapannya, iya, kepada orang yang meninggal, orang yang sudah ada di dalam kubur, apakah dia itu wali, nabi, atau siapapun, iya, dan hatinya bergantung kepada hal tersebut. Nah, ini termasuk kesyirikan. Bahkan kata para ulama, iya, itu syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang terselubung. Nah, sebab orang yang diyakini, iya, dan dia bergantung hatinya kepada hal tersebut, tidak bisa bermanfaat, tidak bisa mendatangkan apa-apa. Nah, insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan, iya, terkait dengan pembagian tawakal. Nah, bentuk-bentuk tawakal. Iya. Dengan itu kita bisa mengetahui hakikat dari tawakal tersebut, sekaligus peluang kesyirikan masuk ke dalam ibadah yang sangat agung ini. Iya. Yang kata para ulama, tawakal itu adalah nisfuddin, setengah dari agama. Nah, tayyib, saya kira ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan tentunya banyak kekurangan di sana sini. Itu semua, ya, karena keterbatasan kami. Dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari kami. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.